Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Cilaau bersama aku Sylvia Oktarini yang akan membahas seputar soal TIU SKD CPNS tahun 2024. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal cerita perbandingan, di mana soal cerita mengenai perbandingan ini selalu keluar pada tes SKD CPNS tahun 2024. Ini berdasarkan FR dari peserta yang telah mengikuti tes SKD CPNS tahun 2024. Nah, sebelum kita mulai, silakan follow dulu akun TikTok Cilaau untuk update soal-soal TIU terbaru, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Yuk kita mulai. Cekidot. Nah, soal pertama, diketahui sebuah pekerjaan dapat selesai oleh 15 orang pekerja dalam waktu 15 hari. Jika target pekerjaan tersebut dipercepat 6 hari, berapakah tambahan pekerja yang dibutuhkan? Nah, ingat, hubungan antara pekerja dengan waktu itu selalu berbanding terbalik atau berbalik nilai perbandingannya ya. Nah, berarti di sini untuk pekerja 15 membutuhkan waktu 15 hari. Nah, karena target pekerjaannya dipercepat 6 hari, berarti ini dikurang 6. Jadi harinya menjadi 9 hari. Nah, untuk 9 hari, kalau dia berbalik nilai, semakin berkurang, maka pekerjanya semakin banyak yang dibutuhkan. Berarti artinya kita mau cari tambahannya, yaitu 15 tambah X. X ini sebagai tambahan. Karena dia berbalik nilai, ini cukup kita kali lurus, sehingga kita peroleh 15 kali 15 sama dengan 15 tambah X kali 9. Nah, ini boleh kita sederhanakan dulu ya, biar mudah untuk mengalihkan. 9 dengan 15 sama-sama dibagi 3. 9 bagi 3, 3. 15 bagi 3, ini 5. Lalu 3 yang ini masih bisa kita sederhanakan dengan 15 ya. Ini dibagi 3, 1. Ini bagi 3, 5. Nah, sekarang kalikan. Ini 25 ya, 5 kali 5, 25. Yang ini 15 tambah X kali 1, hasilnya 15 tambah X. Nah, dari sini kita peroleh X sama dengan yang 15 pindah ruas ke sebelah. Sehingga kita peroleh 25 kurang 15 sama dengan 10 orang. Jadi, tambahan pekerjaannya adalah 10 orang. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2. Andi mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan 60 km per jam. Untuk sampai ke kota B dengan kecepatan tersebut, Andi memerlukan waktu 45 menit. Jika Andi ingin setengah jam lebih lambat, ini lambat ya, bukan lambat, maka berapa kecepatan sepeda motor yang harus Andi kendarai? Nah, di sini antara kecepatan dengan waktu. Nah, kita tahu dari rumus kecepatan itu yaitu jarak per waktu. Nah, kalau kita lihat dari rumus ini ya, semakin besar kecepatan, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Jadi terdapat perbandingan berbalik nilai. Ini juga berbalik nilai. Nah, berarti untuk 60 km per jam membutuhkan waktu 45 menit. Nah, ini kilometer per jam. Nah, karena si Andi ini ingin setengah jam lebih lambat, berarti 45 ditambah 30 menit, jadinya 75 menit. Jadi, ia ingin sampai ke kota B itu dalam waktu 75 menit. Nah, berapa kecepatan sepeda motor yang Andi kendarai? Di X di sini ya. Nah, karena tadi ini berbalik nilai, cukup kita kali lurus. Sehingga kita peroleh 60 kali 45 sama dengan X kali 75. Nah, di sini bisa kita sederhanakan. 60 dengan 75 ini sama-sama dibagi 15. 60 bagi 15 ini 4. 75 bagi 15, 5.
Lalu 45 dengan 5 ini sama-sama dibagi 5. 45 bagi 5, 9. 5 bagi 5, 1 ya. Lalu kita kalikan 4 kali 9, 36 sama dengan X. Jadi kecepatan sepeda motor yang harus Andi kendarai adalah 36 km per jam. Jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 3. Diketahui 20 ekor ayam dapat menghabiskan makanan dalam waktu 5 minggu. Jika 6 ekor ayam dipindahkan keluar, maka berapa lama makanan tersebut habis oleh banyak ayam yang tersisa di kandang tersebut? Nah, berarti di sini terdapat hubungan antara banyaknya ayam ya. Sini ayam 20 ekor membutuhkan waktu 5 minggu. Nah, kita lihat opsinya di sini berupa hari ya. Berarti yang 5 minggu ini kita rubah menjadi hari. Nah, ini 5 kali 7. Berarti 35 hari. Nah, 6 ekor ayamnya dipindahkan keluar. Berarti ini dikurang 6. Bersisa 14. Nah, 14 ini membutuhkan berapa hari untuk menghabiskan makanan tersebut? Jadi di sini X ya. Nah, perhatikan. Kalau semakin banyak ayam yang terdapat di kandang itu, maka waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan makanan tersebut pasti makin sedikit. Nah, berarti di sini terdapat perbandingan berbalik nilai juga. Berbalik nilai. Nah, karena berbalik nilai, kita cukup kali lurus. Sehingga diperoleh 20 kali 35 ya. 35 sama dengan 14 kali X. Nah, di sini yang bisa kita sederhanakan, 14 dengan 35 sama-sama dibagi 7, ini 2, ini 5. Lalu 2 dengan 20, ini sama-sama dibagi 2, ini 1, ini 10. Selanjutnya kita kalikan 10 kali 5, 50, sama dengan X. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh ayam yang tersisa di kandang tersebut untuk menghabiskan makanan adalah 50 hari. Selanjutnya soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini adalah tipe terbaru dari soal perbandingan yang sering keluar di tes SKD CPNS tahun 2024 ini. Nah, untuk soalnya, sebuah pekerjaan rumah dapat direncanakan selesai dalam 50 hari oleh 12 orang. Setelah 15 hari bekerja, ada 4 orang mengundurkan diri. Jika kemampuan semua pekerja dianggap sama, maka berapa hari yang dibutuhkan agar proyek tersebut dapat selesai dengan pekerja yang tersisa? Nah, di sini untuk mengerjakan soal nomor 4 ini, aku mau kasih 2 cara. Untuk cara pertama ini, kita menggunakan rumus induknya ya. Artinya ini adalah rumus dasar yang mana nanti ketika teman-teman pakai cara kedua, yaitu cara cepat, sebenarnya cara kedua ini diperoleh dari rumus induknya. Nah, yaitu kita pakai rumus hasil ekspektasi sama dengan hasil realita. Jadi E ini ekspektasi, R ini realita. Nah, ingat untuk hasil itu sama dengan pekerja kali waktu atau T kali waktu. Jadi teman-teman harus ingat rumus H sama dengan T kali W ya. Nah, hasil ekspektasi ini maksudnya apa? Nah, awalnya pekerjaan ini direncanakan selesai dalam waktu 50 hari oleh 12 orang pekerja. Berarti ini waktu awalnya. Ini pekerja awal. Nah, berarti sini PA kali WA ya. Nah, ternyata realitanya setelah 15 hari bekerja, ini artinya ini W pertamanya ya, pertama bekerja, ada 4 orang yang mengundurkan diri. Nah, berarti kan untuk 15 hari pertama masih dikerjakan oleh 12 orang. Jadi di sini pekerja awal dikali W1. Ditambah, karena ada yang mengundurkan diri, berarti kan pekerjanya berkurang. Sini yang ditanya adalah berapa hari yang dibutuhkan agar proyek tersebut dapat selesai dengan pekerja tersisa.
Nah, berarti kan di sini karena pekerja berkurang, maka waktu yang dibutuhkan semakin bertambah. Nah, berarti ada tambahan nanti. Cuman di sini yang ditanya bukan tambahan, namun harinya. Jadi di sini kita bisa tulis W saja ya, yang mau kita hitung, dikali pekerja sisanya. Sisa pekerja atau SP. Nah, boleh kita masukkan nilainya. Di sini PA itu 12, WA ini 50 sama dengan 12 kali 15 tambah sisa pekerja adalah 12 kurang 4 orang yang mengundurkan diri kali waktu yang mau kita cari. Nah, di sini boleh kita kalikan. Ini 600 ya. Sama dengan ini 180 ditambah 8W. Selanjutnya pindah ruas, 600 dikurang 180 sama dengan 8W. Nah, ini hasilnya 42 sama dengan 8W. Ini boleh pindah ruas, 420 bagi 8 sama dengan W. Nah, ini kalau kita bagi 42 bagi 8 itu 5 ya. Sisa 2, 20 bagi 8 dapat 2, berarti 52, sekian. Nah, karena hari itu bulat ya, kita bulatkan ke atas. Sehingga kita peroleh waktunya adalah 53. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, kalau teman-teman gunakan cara kedua, yaitu cara cepat, untuk menghitung waktu sama dengan pekerja awal kali sisa waktu per sisa pekerja. Nah, ingat, kalau kita ngitung waktu, yang jadi penyebutnya adalah sisa pekerja. Namun kalau sebaliknya, kalau kita ngitung pekerja di sini ya, berarti yang di bawah ini adalah sisa waktu. Nah, nanti kita lihat di soal selanjutnya ya. Nah, pekerja awal kita adalah 12. Sisa waktu ini 50 dikurang 15 hari yang sudah dikerjakan ya. Bagi sisa pekerja 12 dikurang 4 yang mengundurkan diri ya. 12 kali 35 per 8. Nah, ini sama-sama dibagi 4, dapat 3. Ini dapat 2. Nah, ini kalau kita kalikan 105 per 2. Kalau dibagi ini 52,5. Atau ini kalau kita bulatkan, kita peroleh W-nya itu 53 hari. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, di sini hasilnya juga sama, terserah teman-teman pakai yang mana. Nah, sebenarnya untuk cara kedua ini, rumus yang ini ya, kalau teman-teman uraikan dari sini sampai bawah, nanti akan ketemu bentuk ini nanti. Oke. Berikutnya soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini mirip dengan soal nomor 4, namun yang ditanya berbeda ya. Nah, kita baca soalnya. Sebuah proyek pembangunan jalan dapat direncanakan selesai dalam 45 hari oleh 15 orang pekerja. Setelah bekerja selama 20 hari, ada 5 orang yang mengundurkan diri. Jika kemampuan semua pekerja dianggap sama, berapa tambahan hari yang dibutuhkan agar proyek tersebut dapat selesai dengan pekerja yang tersisa? Nah, berarti di sini yang ditanya adalah tambahan hari, sedangkan di soal nomor 4 yang ditanya adalah hari yang dibutuhkan ya. Nah, kita gunakan dua cara seperti soal nomor 4. Cara yang pertama kita pakai rumus dasar, yaitu hasil ekspektasi sama dengan hasil realita. Nah, ekspektasinya adalah pekerja awal kali waktu awal. Pekerja awalnya ini ya, ini PA-nya, ini waktu awalnya. Sama dengan hasil realitanya, dia bekerja dulu 20 hari ya. Ini W1. Nah, berarti
20 hari ini masih dikerjakan oleh pekerja awal ya, yaitu 15 orang kali W1 tambah. Nah, karena 5 orang mengundurkan diri, artinya pekerjaannya berkurang kan? Nah, karena berkurang, waktunya harus bertambah. Makanya di sini diminta tambahan hari gitu. Nah, berarti di sini ditambah sisa pekerja dikali sisa waktu ditambah tambahan waktu. Nah, kita ganti nilainya. PA ini adalah 15 kali 45 sama dengan 15 kali 20 tambah sisa pekerja. Pekerja awal 15 dikurang 5 orang yang mengundurkan diri dikali sisa waktu. Nah, sisa waktu ini kita hitung dari 45 waktu awal ya, dikurang 20 hari pekerja melakukan pekerjaan pertama ya, kurang 20 ditambah tambahan waktu. Nah, di sini boleh kita selesaikan karena angkanya lumayan besar ya. Boleh teman-teman gunakan trik seperti ini ya. Ini kan ada 15, ini juga ada 15, kita satukan dalam satu ruas. 15 kali 45 kurang 15 kali 20. Nah, ini kita hitung. 15 kurang 5, ini 10 ya. Kali 45 kurang 20. 25 tambah TW. Nah, ini ada 15, ini juga ada 15, boleh kita keluarkan menggunakan sifat distributif. Nah, sisanya adalah 45 kurang 20. Ini 10 kali 25 tambah tambahan waktu. Nah, di sini 15 kali 25 ya. Yang ini boleh kita kalikan. Hasilnya 10 kali 25 tambah 10 kali tambahan waktu. Nah, ini juga ada 25, ini juga ada 25, kita satukan dalam satu ruas. 15 kali 25 kurang 10 kali 25 sama dengan 10 kali TW. Nah, yang 25 ini kita keluarkan. Ini 25 kali 15 kurang 10. 10 kali TW. Nah, ini jadinya 25 kali 5 sama dengan 10 kali TW. Ini boleh kita bagi ya. 5 dengan 10 sama-sama dibagi 5. Ini 1, ini 2. Berarti tambahan waktunya sama dengan 25 per 2. Ini sama dengan 12,5 atau kita bulatkan ke atas menjadi 13 hari. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, untuk cara cepat atau cara yang kedua, teman-teman bisa gunakan rumus tambahan waktu sama dengan pekerja yang berhenti dikali sisa waktu per sisa pekerja. Nah, ini pekerja berhenti ya, yang mengundurkan diri. Boleh kita ganti nilainya. Pekerja berhentinya adalah 5 orang, sisa waktunya 45 kurang 20. Sisa pekerjanya 15 kurang 5. Ini 5 kali 25 per 10. Ini boleh dibagi, dapat 5, ini 2. Ini 25 per 2. Sama dengan 12,5 atau kita bulatkan menjadi 13. Jadi hasilnya sama ya. Selanjutnya, nomor 6. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang pekerja dalam waktu 40 hari. Setelah bekerja 9 hari, kemudian pekerjaan ini dihentikan 6 hari karena cuaca buruk. Maka, berapakah penambahan pekerja agar pekerja ini tepat selesai pada waktunya? Oke. Berarti di sini ini jadi PA-nya ya. Ini PA, ini WA-nya. WA. Nah, ada di sini waktu liburnya kan? Sini kita simbolkan dengan WL. Di sini waktu libur. Cara pertama kita pakai rumus dasar ya. HE sama dengan HR. Nah,
Jadi di sini tadi PA kali WA sama dengan PA kali W1. W1-nya di sini sudah dikerjakan yaitu 9 hari. Ini W1. Nah, lalu pekerjaan ini dihentikan 6 hari. Nah, berarti kan waktunya berkurang. Waktu berkurang, maka pekerjaannya harus bertambah. Di sini sisa waktu kali pekerja awal tambah tambahan pekerja. Nah, di sini kita ganti nilainya. PA-nya 25 kali 40 dengan 25 kali 9 tambah sisa waktunya 40 dikurang 9 kurang 6 kali 25 tambah tambahan pekerja. Nah, ini boleh kita pindah ruaskan ya. 25 kali 40 kurang 25 kali 9 sama dengan 40 kurang 9 kurang 6 25 ya, kali 25 tambah tambahan pekerja. Nah, ini 25, ini 25, 25-nya keluar, sisanya 40 kurang 9 sama dengan 25 kali 25 tambah tambahan pekerja. Nah, ini boleh kita coret karena di sini perkalian ya. Nah, 40 kurang 9, 31 sama dengan 25 tambah tambahan pekerja. Jadi di sini tambahan pekerjaannya 31 kurang 25, yaitu 6. Sedangkan untuk rumus cepat, yaitu cara kedua, tambahan pekerja sama dengan pekerja awal kali waktu libur per sisa waktu. Kita ganti nilai. Ini 25 kali waktu liburnya adalah 6 hari per sisa waktu 40 kurang 9 kurang 6. 25 kali 6 per 40 kurang 9, 31 kurang 6, 25. Coret, sisanya 6. Nah, jadi di sini diperoleh jawaban yang sama. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, selanjutnya soal nomor 7. Sebuah proyek pembangunan direncanakan selesai dalam 35 hari oleh 20 orang pekerja. Setelah 20 hari bekerja, ada 6 orang sakit dan baru bisa bekerja 5 hari setelahnya. Berapa tambahan pekerja agar proyek tersebut dapat selesai tepat waktu? Nah, berarti di sini ada pekerja sakit lalu dia balik bekerja. Untuk kasus seperti ini, kita juga selesaikan dengan dua cara. Cara pertama, pakai rumus dasar, HE sama dengan HR. Nah, HE di sini PA kali WA. Ini PA-nya, ini PA, sedangkan yang ini WA. Ini W1-nya ya. Nah, 6 orang sakit ini kita misalkan dengan PL atau pekerja libur. Sedangkan 5 hari ini waktu libur. Nah, berarti di sini realitanya pertama dikerjakan selama 20 hari ya oleh pekerja awal. Ini W1 ditambah. Nah, 5 hari libur itu dikerjakan oleh sisa pekerja, yaitu PA kurang PL. Ini waktunya selama ya libur ya, WL. Lalu pekerja yang libur tadi dia balik bekerja, berarti jadi PA ya. Karena ada pekerja yang libur, artinya kan pekerjaan ini agar selesai tepat waktu membutuhkan tambahan pekerja. Berarti di sini ditambah dengan tambahan pekerja dikali sisa waktu. Ini 20 kali 35 sama dengan 20 kali 20 tambah PA kurang PL. Di sini 20 kurang 6 kali waktu liburnya adalah 5 tambah 20 tambah
tambahan pekerja kali sisa waktunya adalah 35 dikurang 20 dikurang 5, yaitu 700, sama dengan 400 ditambah 14 ya, 14 kali 5, 70, ditambah 20 tambah tambahan pekerja dikali, yaitu 10 ya. Nah, ini boleh pindah ruas. 700 kurang 400 kurang 70 sama dengan, ini kalikan, ini 200 ya, ini juga kalikan, tambah tambahan pekerja kali 10. Nah, ini 230 ya. Lalu yang ini pindah ruas jadinya kurang 200 sama dengan tambahan pekerja kali 10. Nah, ini 30 sama dengan 10 kali TP. Jadi TP-nya sama dengan 30 bagi 10, yaitu 3. Nah, jadi jawabannya yang A. Untuk cara kedua, menghitung tambahan pekerja sama dengan pekerja libur kali waktu libur per sisa waktu. Pekerja liburnya adalah 6 kali waktu liburnya 5 hari. Sisa waktu adalah 35 kurang 20 kurang 5. 6 kali 5 per 10 dibagi 2 ya, ini 1. 6 bagi 2 adalah 3, sama dengan 3. Jadi hasilnya sama ya. Selanjutnya nomor 8. Arsy dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 21 hari, sedangkan Cila mampu menyelesaikan dalam waktu 28 hari. Jika keduanya bekerja sama, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ya. Pekerjaan tersebut adalah, nah, kalau untuk soal bekerja sama ini atau waktu gabungan ya, rumusnya ini kali bagi tambah. Apa yang dikali? Banyak waktu yang dibutuhkan oleh si Arsy, ini A ya, dikali banyak waktu yang dibutuhkan oleh si Cila. Yang bawahnya A tambah C. Nah, A ini adalah 21 kali C-nya 28 per 21 tambah 28. Ini nggak usah kita kali, 21 kali 28. Ini kita tambahkan 49 ya. 28 dengan 49 sama-sama dibagi 7. Ini 4, 7. Lalu 21 dengan 7 sama-sama dibagi 7. Ini 1, ini 3. 3 kali 4, 12. Jadi jawaban tepat adalah yang A. Berikutnya soal nomor 9. Jika 4 siswa laki-laki dapat mengerjakan suatu pekerjaan dalam waktu 20 hari dan 5 orang siswa perempuan bisa mengerjakan pekerjaan yang sama dalam waktu 40 hari, maka berapa hari yang dibutuhkan jika 2 orang siswa laki-laki dan 4 orang siswa perempuan bekerja sama? Nah, di sini kita hitung dulu untuk yang laki-laki. Nah, di sini kan 4 orang bisa mengerjakan pekerjaan dalam 20 hari. Nah, karena di sini yang ditanya ketika ia bekerja sama yang dibutuhkan 2 orang laki-laki, ini 2, berapa hari yang dibutuhkan? Nah, antara pekerja dengan waktu itu berbanding terbalik ya. Nah, ini kali lurus saja. 4 kali 20 sama dengan 2 kali X. 20 dengan 2 sama-sama dibagi 2, ini 10, ini 1. Jadi X diperoleh 40. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh 2 orang laki-laki mengerjakan pekerjaan tersebut adalah 40 hari. Sedangkan untuk perempuan, 5 orang membutuhkan waktu 40 hari. Nah, berapa hari yang dibutuhkan oleh 4 orang perempuan? Ini Y ya, kita misalkan. Nah, ini kita kali lurus. 5 kali 40 sama dengan 4 kali Y. Ini sama-sama dibagi 4, dapat 10, ini 1. 5 kali 10, 50 sama dengan Y. Nah, ketika laki-laki ini, 2 orang laki-laki dengan 4 orang perempuan ini bekerja sama, maka waktu gabungannya bisa kita
hitung dengan menggunakan rumus perkalian di atas ya, antara waktu laki-laki dengan perempuan per penjumlahan. Penjumlahan apa? X tambah Y. Nah, X-nya tadi 40, Y-nya 50. X tambah Y, 40 tambah 50, 90 ya. Ini coret-coret 200 per 9. Nah, kalau kita bagi, diperoleh 2 sekian. Atau kita bulatkan menjadi 23 hari. Dia bulatnya ke atas ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 10. Jika 4 ekor sapi mampu menghabiskan 8 karung dalam waktu 5 hari, maka 20 ekor sapi mampu menghabiskan 56 karung rumput dalam waktu. Nah, ini tipe soal perbandingan 3 variabel. Nah, untuk perbandingan 3 variabel, teman-teman bisa gunakan rumus HTW atau HPW ya. H sama dengan T kali W, atau boleh juga P kali W. Ini dia sama ya. T ini tenaga, sedangkan P ini pekerja. Dia sama aja. Nah, mungkin familiarnya sama HTW ya. Nah, gimana penggunaannya? H T kali W. Nah, untuk 4 ekor sapi mampu menghabiskan 8 karung dalam waktu 5 hari. Nah, berarti 4 ekor sapi ini sebagai tenaga pertama. 5 hari ini waktu pertama. Sedangkan 8 karung rumput adalah hasil yang pertama. Nah, 20 ekor sapi. Nah, ini juga tenaga kedua ya. Mampu menghabiskan 56 karung rumput. 56 karung rumput ini adalah H2. Berarti yang ditanya adalah W2-nya berapa, gitu ya. Nah, berarti ini kita buat dalam perbandingan ya. H1 banding H2, T1 kali W1 bagi T2 kali W2. H1-nya 8 ya, per H2-nya 56, sama dengan T1 4 kali W1-nya 5, T2-nya 20, dan W2 mau kita cari. Boleh kita misalkan dengan X atau W2 aja ya, terserah. 8 dengan 56 sama-sama dibagi 8, ini 1, ini 7. 4 dengan 20, ini sama-sama dibagi 4, ini 1, ini 5. 5 bagi 5, 1. Jadi diperoleh X sama dengan 7. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Ini adalah soal tugas. Silahkan teman-teman coba dan jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar beserta alasan. Dan sekian penjelasan dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.